Dalam perkembangan pemikiran selanjutnya mengenai Sokrates, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya filsafat Sokrates itu berpangkal atau bertitik tolak dari sebuah kehidupan ataupun pengalaman sehari-hari. Barangkali itu dasarnya. Nah, kita mengetahui sebelumnya bahwa ibu Sokrates yang bernama Painaret itu adalah seorang bidan. Nah, dari ibunya inilah dia dapat sebuah inspirasi untuk mencetuskan sebuah metode yang ia sebut sebagai metode teknik, yang artinya adalah seni kebidanan. Seni kebidanan. Nah, nantinya ini teori dari ataupun metode dari Sokrates ini dipakai dalam psikologi yang disebut sebagai teori non-direktif yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yang mana ia kembangkan dalam psikoterapi, bahwa seorang psikolog itu menggali terus pasien yang sedang dalam keadaan sakit itu, sehingga pasien itu sendiri tahu bagaimana ataupun sadar akan persoalannya seperti apa, barangkali seperti itu. Nah, bagi Sokrates sendiri, yang dimaksud dengan metode teknik ini adalah bagaimana ketika seseorang manusia itu memiliki masalah, ia harus mengeluarkan ide-ide yang ataupun masalah itu sendiri dalam dirinya. Barangkali sederhananya bahwa Sokrates ingin sedang menunjukkan kepada kita untuk berdamailah dengan diri sendiri, karena hanya diri sendirilah yang mampu untuk membangkitkan atau bahkan sebaliknya menjatuhkan. Nah, barangkali seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pemikiran yang selanjutnya yaitu tentang jiwa. Menurut Sokrates bahwa jiwa itu abadi. Ia sebut dengan istilah immortal. Nah, jiwa itu abadi, kemudian manusia itu pada hakikatnya ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga ia harus melakukan kebajikan-kebajikan guna kehidupan yang untuk mencapai sebuah kebahagiaan, barangkali seperti itu. Nah, bagi Sokrates bahwa ketika seorang manusia itu mati, maka yang hancur luluh itu adalah jasadnya saja, tetapi tidak dengan jiwanya. Bagi Sokrates, kematian itu adalah perpindahan jiwa menuju dunia selanjutnya. Itu bagi Sokrates mengenai kematian. Ia ibaratkan dengan contoh sebuah kendi, yang kendi itu berisikan air. Ketika kendi itu berisi air kemudian dipecahkan, air itu akan kembali ke dalam laut. Artinya hancur luluh itu hanyalah kendi, air itu tidak hancur. Begitu juga dengan jiwa dan jasad manusia. Nah, barangkali seperti itu mengenai pemikiran Sokrates yang kita ketahui bersama. Kemudian dalam pemikiran selanjutnya ia menyebutkan dengan istilah yaitu gneutoseuton. Gneutoseuton itu artinya adalah kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Itu kata Sokrates. Artinya kita harus introspeksi diri, kemudian mawas diri sebelum kita mengenali orang lain. Maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena tujuan hidup manusia menurut Sokrates adalah eudaimonia, yaitu kebahagiaan. Dalam mencapai kebahagiaan, manusia harus melakukan yang namanya kebajikan. Nah, kebajikan itu didapati melalui pengetahuan. Sebagaimana ungkapan Sokrates itu sendiri bahwa kebijaksanaan sejati pada dasarnya adalah ketika kita mengetahui bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Barangkali demikian. Salam literasi.